Kalena dhammat savanang etamang kalamutamang. Part 6B Dhamma in English 2014 dan 2015 versi bahasa Indonesia. Sebuah koleksi ceramah Dhamma berlokasi di Chula Dhammasala Khao Chion, Wat Yanasang Wararam, Chonburi oleh Pra Ajahn Sucat Abhijato. Dhamma in English 2014 dan 2015 versi bahasa Indonesia. Judul asli Dhamma in English 2014 and 2015. Penerjemah Siddhartha Surya Metta. Editor Willy Siana Surya Metta. Proofreader Margareta Naga Prilianti. Sampul dan tata letak Leonard Halim. Edisi pertama Februari 2020, Jakarta. Dhamma in English 2014 and 2015. A collection of Dhamma talks in English by Pra Ajahn Sucat Abhijato. Copyright Pra Sucat 2018. Hanya untuk distribusi gratis. Dhamma seharusnya tidak diperdagangkan layaknya barang di pasar. Izin untuk mereproduksi isi yang termuat dalam publikasi ini dengan cara apapun untuk tujuan non-komersial sebagai sebuah hadiah Dhamma di sini sudah diberikan. Tidak perlu memperoleh izin lebih lanjut. Reproduksi dengan cara apapun untuk keuntungan komersial dilarang secara tegas. Isi yang termuat dalam publikasi ini tidak boleh dimodifikasi dengan cara apapun. Buku ini tersedia untuk diunduh secara gratis di www.prasucat.com, www.kamathana.com, www.archive.org/detail/dhamma1415 Indonesia. Pada video part 6B ini, saya akan menyelesaikan membaca bagian 6 Biku-Biku Australia asal Sydney, 19 Februari 2015. Baiklah, saya mulai. Biku, kita mengetahui bahwa kita harus duduk dan menghadapi dukkha wedana dan mencoba melihat ketika tubuh berpisah dari pikiran. Ini memerlukan lebih dari sekedar kekuatan tekad untuk melakukannya. Bagaimanakah Tan Ajahn memisahkan pikiran dari rasa sakit? Tan Ajahn, dengan memeriksa 32 bagian tubuh dan bertanya pada dirimu sendiri, di manakah rasa sakit? Apakah rasa sakit itu di dalam kulit, di dalam rambut, di dalam tulang? Apakah tulang mengetahui rasa sakit? Apakah kulit mengetahui rasa sakit? Siapa yang mengetahui rasa sakit? Pikiran mengetahui rasa sakit, tetapi pikiran tidak kesakitan, bukan? Siapakah ia yang sedang mengalami rasa sakit? Siapakah ia yang mengetahui rasa sakit? Ia yang mengetahui tidak mengalami rasa sakit. Ia yang mengetahui sekedar mengetahui bahwa ada rasa sakit di dalam tulang, di dalam kulit, di dalam daging. Tetapi apakah daging mengetahui sesuatu? Apakah tulang mengetahui sesuatu? Apakah tulang mengatakan, "Biarkanlah kami lepas dari rasa sakit ini"? Tulang tidak mengeluh
daging tidak mengeluh. Pikiranlah yang mengeluh karena pikiran tidak suka melihat rasa sakit ini. Itu saja. Tetapi jika kamu dapat memaksa pikiran untuk melihat rasa sakit ini, mengapa kamu tidak melakukannya? Apa sih buruknya melihat rasa sakit ini? Kamu harus menggunakan pemikiran rasional untuk meyakinkan pikiranmu bahwa pikiran tidaklah terpengaruh. Pikiran bukanlah yang sedang diserang oleh rasa sakit. Tulang, kulit, daging adalah yang sedang diserang oleh rasa sakit. Tetapi mereka tidak mengeluh. Jadi, mengapa pikiran harus mengeluh? Jika kamu terus berbicara seperti ini, akhirnya pikiran akan paham dan akan berhenti melawan. Ketika itu terjadi, pikiran menjadi upekha. Pikiran itu diam dan tidak bereaksi. Pikiran sekedar menyadari, sekedar mengetahui, dan pikiran itu damai. Dan meski rasa sakit itu masih ada di sana, rasa sakit itu tidak menguasaimu. Ini poinnya. Kamu mau mengajari pikiran untuk merelakan rasa sakit. Kamu tidak mau menyingkirkan rasa sakit, karena rasa sakit adalah sesuatu yang kamu tidak dapat singkirkan. Ketika kamu menjadi sakit, kamu tidak dapat menyingkirkan rasa sakit tersebut, tetapi kamu dapat menyingkirkan perlawananmu, keinginanmu untuk menyingkirkan rasa sakit, atau keinginanmu untuk melarikan diri dari rasa sakit. Jadi, kamu harus memberitahu pikiranmu bahwa pikiran bukanlah ia yang menjadi sakit. Pikiran tidaklah mengalami rasa sakit. Pikiran adalah sekedar ia yang mengamati rasa sakit, seperti seorang dokter yang mengamati rasa sakit dari seorang pasien. Pikiran adalah seperti seorang dokter. Tubuh adalah seperti seorang pasien. Jadi, mengapa dokter peduli terhadap rasa sakit dari pasiennya? Karena si dokter bodoh batinnya. Dia berpikir dirinya adalah pasien. Jadi, kamu mau memisahkan si dokter dari si pasien. Kamu perlu merenungkannya secara langsung. Sebelum rasa sakit tersebut muncul, kamu hanya sedang mempersiapkan diri. Kamu harus merenung ketika kamu masih belum berada di dalam keadaan menyakitkan. Tetapi, untuk lulus ujian, kamu harus menghadapi rasa sakit tersebut dan menggunakan perenungan ini untuk meyakinkan pikiranmu agar membiarkan rasa sakit itu sendiri. Begitu pikiran memahami bahwa pikiran bukanlah ia yang mengalami rasa sakit, melainkan tubuhlah yang mengalami rasa sakit, dan tubuh tidak mengeluh, maka mengapa pikiran harus mengeluh? Ketika itu terjadi, pikiran akan berhenti melawan. Keinginan untuk menghendaki rasa sakit itu lenyap akan berhenti. Kemudian, pikiran akan menjadi damai, seperti dalam appana samadhi. Inilah 3 atau 4 aspek dari perenungan tubuh. Kamu harus merenungkan ketidakkekalan, aspek menyakitkan dari tubuh, aspek menjijikan dari tubuh, aspek anatta. Begitu kamu telah melakukan ini, kamu telah menyelesaikan mata kuliah tentang tubuh.
Kemudian, kamu dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya, yakni mata kuliah tentang mental, karena masih terdapat kekotoran-kekotoran batin sehubungan dengan pikiranmu, selain kekotoran-kekotoran batin sehubungan dengan tubuh. Pikiran juga memiliki kemelekatan terhadap kekotoran-kekotoran batin sehubungan dengan pikiran, seperti atta, sebuah diri. Apakah diri kamu itu? Kamu berpikir bahwa ada saya, aku, atau milikku, dan diriku. Kamu telah menyingkirkan kebodohan batin terkait tubuhmu. Kamu mengetahui bahwa diri itu tidak ada di dalam tubuh. Jadi, di manakah diri itu sekarang? Kamu mengatakan diri itu ada di dalam pikiran. Tetapi, apakah pikiran benar-benar kamu? Atau pikiran adalah sekedar si pengetahu? Jadi, kamu harus pergi dan menyelidiki pikiran. Bhikkhu, seorang Kruba Ajan mengatakan bahwa begitu kamu memisahkan tubuh dari pikiran, kamu adalah seorang Sotapanna. Tetapi yang lain mengatakan bahwa itu hanya sekedar masuk ke dalam jhana. Tan Ajan, itu tergantung bagaimana hal itu dilakukan. Jika kamu menggunakan perhatian, itu adalah jhana. Jika kamu menggunakan kebijaksanaan di dalam magga, itu adalah sotapanna, sakadagami, dan anagami. 3 tahapan. Ketiga tahapan ini menggunakan tubuh sebagai objek perenungan. Jika kamu telah menyingkirkan nafsu seksual, kamu telah mencapai tahap anagami. Jika kamu telah menyingkirkan ketakutan akan kematian, ketakutan akan rasa sakit, itu adalah tahap sotapanna. Bhikkhu, apakah seseorang maju setahap demi setahap, atau seseorang langsung sampai pada anagami? Tan Ajan, kamu harus melalui tahap demi tahap, karena kompleksitas atau kesulitannya berbeda-beda. Tahapan sotapanna lebih mudah dibandingkan tahapan sakadagami dan anagami. Ini menurut teks Tipitaka. Teks Tipitaka mengatakan bahwa kamu harus melalui sotapanna sebelum kamu dapat masuk ke sakadagami dan anagami. Jadi, objek perenungan dari sotapanna kamu adalah menyingkirkan keinginanmu, ketakutanmu akan kematian, dan ketakutanmu akan rasa sakit. Begitu kamu telah menyelesaikan itu, maka kamu harus melenyapkan nafsu seksualmu. Bhikkhu, bagaimana caranya kita akan tahu dengan pasti bahwa kita tidak takut akan kematian? Seseorang yang telah berpraktek dan bermeditasi selama bertahun-tahun mungkin berpikir bahwa sebagai seorang Buddhis, dia memiliki keyakinan di dalam 3 permata dan dia tidak takut akan kematian. Tetapi ketika kematian datang, apakah dia sebenarnya masih takut akan kematian? Tan Ajan, kamu harus menguji dirimu sendiri. Jika kamu masih memiliki sedikit pun ketakutan, maka kamu belum menyelesaikannya. Kamu harus pergi
dan mencari hal-hal yang kamu takuti untuk menguji apakah kamu masih takut atau sudah tidak takut terhadapnya. Itulah alasan mengapa para biku harus tinggal di dalam hutan, dikelilingi binatang-binatang liar, atau pergi ke kuburan. Jika kamu mau mengetahui apakah kamu telah merelakan rasa sakit fisik, kamu harus duduk dan membiarkan rasa sakit itu berkembang dan membiarkannya lenyap dengan sendirinya. Biku, apakah itu cara rasa sakit itu lenyap? Tan Ajan, kamu harus damai, dan kamu harus mengetahui bahwa kamu telah menyingkirkan keinginan yang menghendaki untuk menyingkirkan rasa sakit tersebut. Sasarannya adalah untuk melihat 4 kebenaran mulia di dalam segala hal ini. Itu selalu melibatkan 4 kebenaran mulia. Ketika kamu memiliki ketakutan, itu artinya kamu memiliki keinginan untuk hidup. Kamu tidak mau mati. Ketika kamu memiliki keinginan untuk hidup ini, kamu menjadi takut. Jika kamu dapat menyingkirkan keinginan untuk hidup ini, ketakutan akan kematian ini akan lenyap. Kamu hanya mengetahui ini ketika kamu menghadapi kematian atau ketika kamu merasa bahwa kematian itu sangat dekat. Kamu tidak harus bertatap muka langsung dengan kematian. Untuk berpikir bahwa kamu akan mati itu sudah cukup. Ketika kamu menjadi sakit dan kamu pergi ke dokter, dan dokter tersebut mengatakan bahwa kamu hanya memiliki waktu 3 bulan lagi, maka kamu dapat melihat apakah kamu masih memiliki sedikit pun ketakutan atau tidak di dalam pikiranmu. Ini juga dapat menjadi ujian bagimu. Jika kamu mengatakan, "Oke, tinggal beberapa bulan," terus kenapa? Saya siap untuk hal itu. Biku, beberapa orang berpikir bahwa mereka sudah siap menghadapi kematian. Namun, Tan Ajan, mereka tidak memiliki dalam kurung wawasan apapun di dalam diri mereka yang memberi mereka konfirmasi tentang kebenaran. Jika mereka pergi mengunjungi seorang dokter dan dokter tersebut mengatakan bahwa mereka dapat dipastikan akan segera meninggal, beberapa orang ketika mendengar hal itu merasa seperti mereka mendapatkan hukuman mati. Mereka kehilangan segala antusiasme untuk hidup atau melakukan apapun. Biku, Tan Ajan menyebutkan bahwa upekha yang berasal dari samadhi sangatlah penting untuk perenungan. Tetapi jika kita masih belum sampai pada level tersebut, jadi, apakah masih penting untuk melakukan beberapa perenungan ketika seseorang meditasi duduk dan meditasi jalan untuk membantunya bersiap-siap? Tan Ajan, ya, kamu dapat mulai dari tahap pendahuluan di sini. Tetapi, untuk mendapatkan hasil yang sebenarnya, kamu memerlukan tahapan apana untuk membuat kebijaksanaanmu benar-benar manjur. Biku, jadi ketika rasa sakit muncul, apakah persiapan ini membantu pikiran siap untuk menyelidiki? Tan Ajan, jika kamu tidak memiliki apana, pikiranmu akan menjadi sangat lemah.
kamu akan hanya mampu menyelidiki selama beberapa menit dan kemudian pikiran itu menyerah. Kamu tidak dapat melewati segenap proses tersebut. Namun, jika kamu memiliki appana, kamu akan memiliki kekuatan untuk melewatinya. Biku, apakah penyelidikan pendahuluan tersebut membantu untuk mengembangkan samadhi juga? Tan Ajahn, ya. Setiap kali kamu keluar dari samadhi, kamu seharusnya mengembangkan penyelidikanmu. Jika kamu tidak tahu bagaimana cara untuk menyelidiki, maka kamu seharusnya mengembangkan perhatianmu saja untuk mencegah pikiranmu agar tidak berpikir tanpa arah. Kamu tidak dapat menyingkirkan beberapa kilesa yang terlalu kuat. Kilesa-kilesa memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Untuk beberapa kilesa, kamu dapat menggunakan keadaan pikiran yang sekarang untuk menyingkirkannya. Tetapi beberapa dalam kurung kilesa lebih kuat dibandingkan kamu. Dan kamu perlu mengembangkan meditasi untuk menyingkirkannya. Biku, jadi apa yang seharusnya kita lakukan jika kilesa-kilesa tersebut terlalu kuat? Tan Ajahn, cobalah untuk melawannya sebaik yang dapat kamu lakukan. Dan kamu seharusnya menerima bahwa kamu masih berada di bawah pengaruh kilesa-kilesa tersebut, dan kemudian mengarahkan sasaranmu pada kilesa-kilesa ini. Kamu akan mencoba untuk menyingkirkan kilesa-kilesa ini, sehingga kamu pergi dan mencari tahu apa hal-hal yang diperlukan untuk menyingkirkan kilesa-kilesa ini. Biasanya, kamu antara menggunakan ketidakkekalan atau anicca, dukkha, anatta, atau asubha, tergantung pada kekotoran-kekotoran batinmu. Jika kamu masih harus minum kopi, misalnya, kamu mungkin mengatakan, perhatikanlah kopi yang saya sedang minum. Saya sedang membuat air kencing. Kopi yang saya minum keluar sebagai air kencing. Jika kamu mau bebas dari ketagihan ini, kamu harus melawannya. Biku, Tan Ajahn menyebutkan tentang minum kopi. Bagaimana Tan Ajahn tahu bahwa minum kopi adalah sebuah kilesa? Tan Ajahn, ketika kamu memiliki kopi untuk diminum, kamu tidak merasakan apa-apa. Namun, ketika kamu tidak memiliki kopi dan kamu masih mau memilikinya, maka itu sebuah masalah. Begitu kamu telah menyingkirkan ketagihan tersebut, kamu bisa meminumnya atau kamu bisa juga tidak meminumnya. Itu sama dengan segala hal. Begitu kamu tidak memiliki keinginan, kamu bisa mengambilnya atau kamu bisa juga tidak mengambilnya. Bahkan kehidupan dan kematian, kamu bisa hidup atau kamu bisa juga mati. Itu sama saja bagi pikiran yang tidak memiliki keinginan. Kamu bisa hidup atau kamu bisa mati. Itu tidaklah masalah karena kamu mengetahui siapa yang mati dan siapa yang tidak mati. Kamu mengetahui bahwa tubuh yang mati dan kamu mengetahui bahwa pikiran tidak mati. Bhikkhu,
sehubungan berpuasa, bagaimana Tan Ajan menyarankan kita untuk mempraktekannya? Tan Ajan: berpuasa itu baik jika kamu bermeditasi dan tidak melakukan pekerjaan fisik apapun. Ketika kamu makan secara normal, kamu cenderung menjadi malas karena kamu merasa nyaman. Tetapi ketika kamu sedang berpuasa, kamu sedang dalam kesakitan, sehingga berpuasa itu memaksamu bermeditasi untuk menyingkirkan rasa sakitmu. Rasa lapar adalah sebuah bentuk dari rasa sakit. Ketika kamu bermeditasi, kamu dapat melenyapkan setengah dari rasa sakit itu. Karena setengah dari rasa sakit itu adalah mental. Berpuasa bukanlah tujuan akhirnya. Berpuasa adalah sekedar alat yang kamu gunakan untuk melenyapkan rintangan-rintangan seperti kemalasan dan kelambanan, rasa malasmu, rasa mengantukmu. Ketika kamu berpuasa, kamu tidak merasa mengantuk. Berpuasa adalah sekedar sebuah alat. Namun, jika kamu berpuasa dan kamu tidak bermeditasi, maka berpuasa tidak ada gunanya. Biku, ketika Tan Ajan tinggal di Wat Pa Bantat, Tan Ajan tidak terlalu mengenal biku-biku lainnya. Bagaimana hal itu membantu dalam praktek Dhamma? Tan Ajan: itu supaya kamu dapat memiliki waktu untuk bermeditasi. Jika kamu bergaul, kamu kehilangan waktu, dan kemudian kamu juga memiliki banyak informasi tentang orang lain di dalam pikiranmu yang mengacaukan meditasimu untuk Appana Samadhi. Ketika kamu mau masuk ke dalam Appana Samadhi, kamu harus mengosongkan pikiranmu. Ketika kamu bergaul dan bersosialisasi, kamu memiliki lebih banyak informasi mental. Ini membuatmu lebih sulit untuk mengosongkan pikiranmu. Ketika kamu sendirian, kamu tidak harus berbicara dengan siapa-siapa. Luang Ta tidak menganjurkan para biku untuk bergaul. Biku, beberapa biku muda merasa kesepian. Apakah nasihat Tan Ajan? Tan Ajan: lepas jubah. Biku, apakah seharusnya ada semacam persahabatan untuk mendukung praktek seseorang dalam masa-masa awalnya sebagai seorang biku muda, meskipun itu adalah sebuah rintangan untuk mencapai samadhi? Tan Ajan: idealnya tidak ada bentuk persahabatan apapun. Idealnya kamu harus sendirian. Kamu mau mencurahkan seluruh waktumu dan usahamu untuk mengembangkan pikiranmu. Jika kamu harus mengembangkan persahabatan, kamu kehilangan waktu. Umat awam, di dalam biografi Tan Ajan menyebutkan bahwa Tan Ajan hanya bergantung pada ceramah-ceramah Dhamma dan buku-buku. Apakah menurut Tan Ajan penting untuk memiliki semacam hubungan dengan seorang guru yang hidup yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk Tan Ajan? Tan Ajan: seorang guru yang hidup adalah seperti seorang dokter yang hidup. Buku mengajarimu bagaimana cara merawat tubuh. Jika kamu memiliki masalah tertentu, maka kamu dapat memberitahu dokter, dan dokter akan
dan dokter akan memberimu obat. Namun, jika kamu harus mencari jawabanmu sendiri, kamu mungkin harus membaca seluruh buku, dan kamu mungkin tidak menemukannya. Biku, apakah itu penting? Tan Ajahn, ya, penting jika kamu dapat memiliki seorang guru yang hidup. Tetapi, ketika tidak ada seorang guru yang hidup, hal terbaik berikutnya adalah buku-buku atau CD-CD. Biku, beberapa Kruba Ajahn mengatakan tubuh berhenti saat Maggaphala. Apakah menurut Tan Ajahn itu benar? Tan Ajahn, sebelum kamu dapat pergi ke tahapan yang keempat, kamu harus melewati tubuh. Kamu harus menyingkirkan 5 samyojana, dalam kurung 5 belenggu. 5 belenggu ini semua sehubungan dengan tubuh. Sakaya Ditti, kanda-kanda, dan nafsu seksual bergantung pada tubuh. Semua ini akan menghilang begitu kamu dapat melepaskan kemelekatan terhadap tubuh. Kamu akan melihat bahwa kamu tidak memiliki keraguan di dalam Buddha, Dhamma, dan Sangha, karena kamu menggunakan ajaran Buddha untuk memperoleh pencerahan. Begitu kamu tercerahkan, kamu mengetahui bahwa Buddha, Dhamma, Sangha itu ada. Kamu mengetahui bahwa ajaran Buddha adalah jalan yang benar dan dapat menyelesaikan masalahmu. Begitu kamu dapat menyingkirkan Sakkaya Ditthi, kamu juga dapat menyingkirkan Micca Ditthi. Ini adalah bonus. Kamu tidak harus secara terpisah menyingkirkan Micca Ditthi karena mereka datang bersama. Dua lainnya yang datang bersama adalah nafsu seksual dalam kurung kama raga dan kegelisahan. Kamu gelisah karena kamu memiliki nafsu seksual. Begitu kamu menyingkirkan nafsu seksual, pikiranmu menjadi damai. Jadi, jika kamu menyingkirkan nafsu seksualmu, kamu juga menyingkirkan kegelisahanmu. Kamu harus menggunakan asubha untuk menyingkirkan nafsu seksualmu. Setiap kali kamu memiliki nafsu seksual, bayangkanlah sebuah mayat. Pikirkanlah tentang 32 bagian tubuh dan nafsu seksualmu akan lenyap. Biku, apakah Tan Ajahn menggunakan dukkha wedana untuk merelakan tubuh atau perenungan terhadap 32 bagian? Tan Ajahn, kamu menggunakan sukha wedana untuk menyingkirkan dukkha wedana. Untuk menyingkirkan ketakutan akan kematian, kamu harus menyelidiki kematian dari tubuh. Kematian adalah sesuatu yang kamu tidak dapat cegah untuk terjadi. Kamu melihat anicca dari tubuh, anatta dari tubuh. Tubuh bukanlah kamu. Begitu kamu melihat bahwa tubuh bukanlah kamu, tubuh akan harus mati, maka kamu akan mengatakan, "Oke, terus kenapa? Saya tidak mati." Ketika kamu mencapai appana samadhi, kamu dapat melihat ini. Ketika kamu mencapai appana samadhi, tubuhmu lenyap dari pikiranmu, dan pikiran mengetahui bahwa pikiran dapat ada tanpa tubuh. Akhir dari tanya jawab. Di halaman sebelahnya
terdapat sebuah foto dari setangkai bunga. Dan di halaman sebaliknya terdapat sebuah foto dari Tan Ajan yang membelakangi lensa menghadap kepada umat-umat. Demikianlah selesai sudah saya membacakan bagian 6 Biku-biku Australia asal Sydney 19 Februari 2015. Pada video part selanjutnya saya akan mulai membacakan bagian 7 Umat awam asal Kanada 8 Maret 2015. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamaଂ